amanah. Wah. Amin, amin. Terus ada Mas Wijaya. Jos Pak Bambang, wis wajib menang. Lah piye meneh wong pinter J. Wah. Tahu pinter. Oke. Ya. Sisanya nanti kita bacakan lagi. Siap. Pak, monggo Pak dijawab. Tadi pertama baik, yang pertama ya. Yang menarik mendongkrak potensi Mendongkrak budaya. ya, siap, siap. Tadi ya. kan di awal sudah disinggung ya. Monggo. Siap. Jadi Mbak siapa yang anu? Mbak Aviari. Mbak Aviari. Ya. Selamat sore ya Mbak Aviari ya. Mbak Aviari, tolong perhatikan beberapa langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah provinsi daerah istimewa Jakarta untuk Gunung Kidul. Pada tahap awal bahwa potensi seni budaya di Gunung Kidul itu harus didongkrak melalui fasilitas yang memadai. Sehingga tahun 2020 ini mudah-mudahan selesai Taman Budaya Kabupaten Gunung Kidul yang ada di Sihono itu, Mbak. Oke. Taman budaya itu manfaatnya untuk apa? Itu ajang rumah seniman, budayawan, dan juga kelompok-kelompok sekolah yang punya aktivitas seni budaya. Sehingga kenapa? Itu panggungnya bertaraf internasional. Semua perlengkapan sound system bertaraf internasional. Kenapa kita siapkan untuk itu? Agar seniman-seniman budayawan Gunung Kidul punya rumah budaya besar di taman budaya itu untuk tiap hari berkreasi, tiap malam berdiskusi bagaimana membangun Gunung Kidul para senimannya. Itu yang pertama. Sehingga kewajiban pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan itu di taman budaya itu. Itu kira-kira menjadi bagian yang sangat strategis. Karena apa? Karena di situ akan mempunyai muatan-muatan seni budaya yang luar biasa. Itu yang pertama. Sehingga tolong bantu kita untuk memanfaatkan taman budaya itu menjadi rohnya seniman dan budayawan di Kabupaten Gunung Kidul ini. Kemudian yang menarik pertanyaan dari Mbak siapa yang SMK tadi ya? Itu Pak, pekerjaan untuk anak-anak SMK. Pekerjaan di GK, untuk SMK. ya, lapangan pekerjaan. Saya beberapa hari yang lalu oleh teman-teman di SMK Negeri 3 Wonosari diangkat jadi Bapak Blut, Bapak BLUD katanya. Apa itu BLUD? Badan Layanan Umum Daerah. Apa maksudnya? SMK di Gunung Kidul targetnya adalah BLUD 60%. Kenapa? Karena dengan BLUD itu di SMK itu akan muncul sebuah perusahaan baru dalam tanda kutip, usaha industri pendidikan yang luar biasa yang mengolah siswanya, mengolah bahan alamnya, mengolah kompetensinya menjadi tenaga kerja. SMK BLUD itu adalah SMK yang akan menjawab kesempatan kerja, peluang kerja, dan tenaga kerja. Kita siapkan itu. Meskipun kewenangannya itu ada di provinsi SMK itu, tapi Gunung Kidul yang paling bertanggung jawab terhadap pemantauan terhadap SMK itu. Ini Pak, pokoknya SMK BLUD harus menjadi kuat dan harus menjadi jawaban terhadap kesempatan kerja dan lapangan kerja. Itu. Oke, itu ya. Sudah terjawab ya Mbak Aviari, dan tadi ada Mbak Tata ya yang menanyakan lapangan pekerjaan ya. Oke, terus ada lagi Pak, ini Pak. Mas Heri Fosil, insya Allah dilantik. Wah, terus ada Mas Andi Sumarsono, ini slogannya ini nyantol banget nih, orang berbeki neng rampungi. Ya. Terus ada Mas Nathan, wis cetha menang nek iki lur. Oke. Terus ada Mas Eko, istimewa Pak. Saya bacakan lagi. Wah, ini ada nih dari Mas Agil. Pak, nah ini kaum milenial yang suka update status nih. Yap. Pak, bagaimana mengenai masalah blank spot? Di daerah-daerah susah sinyal yang ada di Gunung Kidul? Masih banyak loh Pak yang susah sinyal. Curhat ini. Kaum milenial yang hobi update status ini Pak. Monggo Pak, ini memang karena kan tadi kalau ngomongin soal wisata tentu ini pengaruhnya besar. Fasilitas internet untuk dunia maya ini pengaruhnya sangat besar dan supportnya harus total ini. Gimana Pak? Ya, sayangnya itu di jabatan akhir saya di Badan Pengelola Keuangan Daerah itu saya kurang begitu suka publikasi ya. Oke. Ya, itu saya menganggap sayang, dan sekarang ini saya merasakan sekali kalau biar ini janjane Bulyono Gunani berhubungan dengan media itu. Ya. Kenapa begitu?
9 bulan 4 hari saya jadi PLT Dinas Pendidikan. Ya. PR saya yang pertama selain BLUD di SMK tadi, 49 SMA itu blank spot. 49 ya, SMA lokasi ya blank spot. Blank spot ya, oke. Lalu langsung saya sampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah bahwa tahun 2020 ini harus tidak ada lagi blank spot itu. Artinya apa? Artinya saya neng Gunung Kidul ya malu toh nek neng Kecamatan Giri Subo masih blank spot sementara SMK-nya jurusannya multimedia. Wah, itu Ini kan mumet saya. Nah, ini saya pakai untuk contoh bahwa pentingnya di Gunung Kidul itu area-area blank spot itu harus dihilangkan, minimal SMA. Persoalannya berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, tidak cukup di SMA. Kalau begitu apa? Kalau begitu jawabannya ya di desa harus tidak ada blank spot. Semua di balai desa. Nah, ternyata Kominfo menyambut itu sehingga tahun ini anggaran-anggaran itu sudah kita lelangkan untuk area blank spot baik desa maupun sekolah. Mudah-mudahan akhir tahun ini selesai semua. Nah, ini jawaban terhadap tadi. Juga mohon nanti di dalam konteks manajemennya HP itu juga tidak hanya bukan alat mainan tapi HP betul-betul bermanfaat. Ini penting sekali. Saya mengkritik habis pada saat biaya operasional sekolah atau BOS itu diizinkan untuk membeli pulsa. Kenapa saya kritik itu? Mestinya bukan begitu caranya. Mestinya operator kerjasama dengan pemerintah daerah saling menguntungkan memberi fasilitas itu. Kalau hanya boleh membeli pulsa kan artinya kita tetap beli. Tapi kalau para operator itu kemudian memberikan jasa layanannya berbeda dengan sekedar membeli kan artinya di tiap sekolah pun ada jatah-jatah kuota bebas terhadap persoalan itu. Ini yang mohon kaum milenial memahami bahwa perjuangan kita bukan hanya sekedar perjuangan blank spot dan tidak, tapi perjuangan untuk menarik investasi di bidang IT itu dengan para operator itu. Begitu, Pak. Ini tadi dari pertanyaan dari Mas Agil, Pak. Ini pertanyaan bagus juga ya, karena memang ironi juga ya ketika tadi ada SMK multimedia tapi di situ blank spot. Wah, ini harus segera ditangani ya. Dan ini doakan nanti di 2020 ini Pak ya. Tadi sudah kita terbuka dianggarkan dan sebagainya di Reskom Kominfo juga ya. Oke, kita bacakan lagi. Dari Mbak Niken. Semangat Bopo, sehat insya Allah dilantik. Wah, ini dukungannya luar biasa. Terus ada sahabat mulia Indonesia, terima kasih Bopo. Terus ada Mbak Anissa, Bapak, waduh ini putrinya apa gimana Pak? Mbak Anissa namanya. Kok Pak Bapak sama emotnya terharu itu. Terus ada Mas Sukamto, sukses selalu Romo, nyawiji bangun bumi Handayani. Nyawiji bangun bumi Handayani. Terus ada lagi Pak, banyak sekali ini. Dari Dika, fenomena Sobyet Ambyar di Gunung Kidul. Nah ini Pak, bagaimana cara meningkatkan gairah anak muda Gunung Kidul agar bisa seperti Sobyet Ambyar karena campur sari itu berasal dari Gunung Kidul. Wah ini menarik ini. Karena kan dulu ada almarhum Mantos ya Pak ya. Itu Bapak jauh sebelum ada fenomena Sobyet Ambyar. Itu saya juga salah satu pendengar Mantos Pak, karena kakek sama bapak saya termasuk penggemar. Jadi di rumah dulu belum di Kemot sudah ada, tapi Mantos itu hampir setiap weekend diputer. Nah ini seperti Pak, ini kan aset juga ini. Pak Mantos itu saat mau menghasilkan campur sarinya, ini campur sari yang benar yang punya Pak Mantos itu. Artinya bukan sekedar kendang sama keyboard. Tapi Pak Mantos meramu betul bagaimana unsur-unsur gamelan itu menjadi satu kesatuan. Itu saya menjadi kasubag perencanaan di Dinas Pendidikan. Sehingga saya pada awal-awal itu di bidang kesenian, di perencanaan itu sering sekali diskusi ya dengan Pak Mantos. Ya. Kenapa musik beliau kemudian dalam konteks campur sari itu menjadi tetapi sayangnya pemahaman kita tentang nuansa campur sari dan sebagainya itu sangat modis. Artinya modis itu pada saat tokohnya tidak ada, kemudian larut pada mode-mode yang baru berkembang. Nah sehingga saya tidak menyalahkan kalau Mas Didi Kempot almarhum juga tidak menyalahkan itu. Tapi ini yang mestinya menjadi catatan bahwa
campur sari itu menjadi bagian dari satu seni yang tampil belakangan selain ada karawitan dan itu kan yang tampil lebih awal. Ya. Tapi campur sari ini menjadi bagian yang dirasakan oleh masyarakat sebagai ini juga seni yang menjadi kebutuhan kita terhadap. Kenapa sampai Kik Andi pun mengatakan untuk lagu-lagu sedih pun kenapa Anda mampu menjadikan orang berjoget. Betul. Nah ini artinya kita minta supaya forum komunikasi dalam konteks forum campur sari ini harus intens mensikapi persoalan-persoalan ini. Meskipun juga ada orang yang tidak senang dengan campur sari. Karena ramuan gamelan dan ramuan elektrik yang modern lain itu agak berbeda. Ya. Ya terlepas dari itu, mau tidak mau suka tidak suka harus diakui bahwa ini bagian dari seni yang hidup dan tumbuh. Tiap generasi itu punya kreasi, itu catatannya. Jadi kalau yang lama itu kemudian menganggap itu tidak pakem, tapi jangan melarang yang muda itu berkreasi. Betul. Gitu ya. Karena zamannya lain-lain, Pak, iramanya berbeda. Ya. Artinya tiap generasi itu mesti punya kreasi, itu yang harus dicatat. Sehingga terima kasih sekali itu. Ini itu, Mbak Dika tadi, Pak. Mbak Dika, terima kasih sekali. Ini Mbak sudah Dika. mengingatkan ya. Ya, ternyata Gunung itu punya aset